Aku hidup di atas kebohongan suamiku selama 5 tahun. Sekarang, karma itu menimpa anak kami, Bima, dan satu-satunya cara menyelamatkannya adalah dengan menghancurkan hidup suamiku sendiri. Aku, Sekar, masih sering tersenyum sendiri mengingat 5 tahun pernikahanku dengan Doni. Rasanya seperti sebuah dongeng. Doni bukan hanya suamiku, tapi juga pahlawan dalam hidupku. Ia membangun sebuah kerajaan bisnis dari nol dan selalu memastikan aku dan anak kami, Bima, memiliki segalanya. Rumah kami megah, liburan keluar negeri sudah jadi rutinitas, dan tidak ada satupun permintaanku atau Bima yang pernah ia tolak. "Lihat, ayah," teriak Bima sambil berlari menghampiri Doni yang baru pulang kerja. Doni langsung berjongkok dan memeluk Bima erat. Bima adalah segalanya bagi Doni. Doni sering bilang, Bima adalah alasan ia bekerja keras. Bima adalah sumber kebahagiaannya. "Anakku, permata hati ayah," bisiknya, mencium kening Bima penuh kasih. Aku sering memotret momen memani seperti ini, menyimpannya di galeri ponselku, dan melihatnya berulang kali. Ini adalah bukti bahwa hidupku sempurna. Sore itu, Doni mengajak kami bermain di taman belakang. Doni berlari mengejar Bima yang tertawa riang, sementara aku duduk di bangku taman, merekam setiap tawa mereka. Tiba-tiba, televisi yang menyala di ruang keluarga menayangkan berita tentang kecelakaan beruntun di jalan tol. Doni yang tadinya tertawa seketika berhenti. Wajahnya berubah tegang. Ia buru-buru masuk ke dalam rumah dan mematikan televisi. "Doni, kenapa?" tanyaku heran. "Tidak apa-apa sayang, berita kecelakaan itu selalu membuatku tidak nyaman," jawabnya sambil tersenyum tipis. Senyum itu tidak sampai ke matanya. Aku hanya mengangguk, menganggap itu hal biasa. Mungkin ia punya kenangan buruk soal kecelakaan. Tapi, sekelebat bayangan rasa takut melintas di matanya, membuatku bertanya-tanya. Namun, Doni dengan cepat kembali ceria dan melanjutkan permainannya dengan Bima, seolah tidak terjadi apa-apa. Malam harinya, setelah Bima tertidur, aku melihat Doni duduk di balkon, menatap kosong ke kejauhan. Aku menghampirinya, memeluknya dari belakang. "Kamu kenapa, Doni?" tanyaku lembut. Ia menghela napas panjang. "Aku hanya takut. Takut kalau kebahagiaan ini cuma sesaat." "Kenapa berpikir begitu?" Doni membalikkan badannya, menatapku dalam. "Aku hanya ingin yang terbaik untuk kalian. Aku ingin melindungi kalian dari semua hal buruk di dunia ini. Jangan pernah pergi dari sisiku." "Ya," aku mengiyakan. "Tentu saja. Kita akan selalu bersama." Aku tak tahu, di balik tatapan matanya yang penuh cinta, ada sebuah rahasia besar yang ia pendam, yang akan mengubah hidup kami selamanya. Keesokan harinya, aku berusaha mengusir pikiran burukku. Aku melihat lagi foto-foto di ponsel, meyakinkan diri bahwa kebahagiaan ini nyata, bahwa Doni adalah suami yang sempurna. Namun, bayangan wajah tegangnya saat berita kecelakaan itu muncul terus menghantuiku. Aku bertanya-tanya, apa yang sebenarnya Doni sembunyikan? Kegalauan itu semakin memuncak saat kami sedang bermain bersama Bima di halaman belakang. Doni kembali terlihat gelisah. Ia terus-menerus menengok ke gerbang, seolah menunggu kedatangan seseorang yang tak kunjung datang. Aku mencoba menanyakan apa yang mengganggunya, tapi ia hanya menjawab dengan senyuman yang dipaksakan. "Aku cuma lelah sayang, pekerjaanku sedang banyak," ujarnya sambil menghela napas. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan yang membebani pikirannya. Gelisahku semakin menjadi saat aku menemukan sebuah amplop misterius di dalam laci meja kerja Doni. Amplop itu tidak bernama dan tidak berperangko. Di dalamnya ada sebuah foto buram yang sudah pudar. Foto itu memperlihatkan sebuah mobil mewah, mobil yang sangat mirip dengan milik Doni
dalam kondisi hancur dan ringsek. Di latar belakang, terlihat kerumunan orang dan beberapa petugas polisi. Sontak, tubuhku gemetar. Aku tak tahu harus bereaksi seperti apa. Foto ini terasa seperti teka-teki yang menakutkan, membawaku kembali ke kegelisahan Doni saat melihat berita kecelakaan. Aku memutuskan untuk tidak menunjukkan foto itu pada Doni. Setidaknya untuk saat ini, aku tidak ingin merusak kebahagiaan kami. Kebahagiaan yang begitu rapuh, namun aku juga tidak bisa mengabaikan rasa takut yang terus membesar di dadaku. Siapa pengirim foto ini? Apa hubungan Doni dengan kecelakaan di foto itu? Malamnya, saat kami makan malam, Doni dan Bima tertawa riang. Mereka bercanda tentang liburan musim panas kami nanti. Melihat tawa Bima, hatiku terasa perih. Aku tidak bisa berhenti memikirkan kecelakaan di foto itu. Aku tidak ingin kegelapan dari masa lalu Doni merenggut senyum indah Bima. Aku harus menemukan kebenaran. Bahkan, jika itu berarti menghancurkan kebahagiaan yang selama ini kurasa sempurna. Besok, aku akan mengambil cuti. Kita akan ke panti asuhan, membantu anak-anak di sana, kata Doni tiba-tiba. Sambil menatap Bima, ia tidak melihat ke arahku, seolah menghindari tatapanku. Matanya memancarkan rasa bersalah yang dalam. Aku hanya mengangguk. Namun hatiku tahu, kunjungan itu bukan hanya karena amal, tapi karena Doni sedang mencoba menebus sesuatu yang sangat besar dan sangat menyakitkan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku membuka kembali laci meja kerja Doni. Amplop berisi foto mobil ringsek itu masih di sana. Ku cari-cari petunjuk lain, tapi tidak ada. Namun, di bawah tumpukan dokumen, tanganku menyentuh sesuatu yang lain. Sebuah surat kaleng yang terlipat rapi. Jantungku berdebar tak karuan. Aku membuka surat itu perlahan, dengan tangan gemetar. Tulisannya, tangan. Huruf-hurufnya seperti dicetak dari koran. Isi surat itu membuat duniaku terasa runtuh seketika. Aku tahu apa yang kamu lakukan 5 tahun lalu. Kamu sudah menikmati kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Aku akan membuatmu membayarnya. Anakmu yang akan menjadi korbannya. Tubuhku terasa dingin. Aku hampir tak bisa bernapas. Anakku, Bima, apa maksud semua ini? Tepat saat ketakutan mencekikku, aku mendengar suara batuk keras dari kamar Bima. Aku segera berlari ke sana. Bima batuk dengan hebat, wajahnya memerah. Aku panik, langsung memeluknya. Namun, saat Bima berhenti batuk, ia terjatuh lemas di pelukanku. Napasnya tersengal-sengal. Aku berteriak memanggil Doni. Doni yang terbangun karena panik melihat Bima yang terkulai lemas di pelukanku. Wajahnya langsung pucat. Kami segera membawanya ke rumah sakit. Di perjalanan, aku terus memeluk Bima. Air mataku mengalir tak terbendung. Aku teringat surat kaleng itu. Ancaman yang baru saja kubaca. Apakah ini kebetulan? Atau ini adalah kenyataan dari ancaman tersebut? Di rumah sakit, dokter langsung membawa Bima ke ruang gawat darurat. Setelah menunggu dengan cemas, dokter keluar dengan wajah serius. Nyonya Sekar, Tuan Doni, kami mendeteksi ada kelainan serius pada paru-paru dan jantung Bima. Sepertinya ini penyakit langka, kondisinya kritis. Kita perlu segera mencari donor organ, kata dokter itu. Dunia seolah berhenti berputar. Aku menoleh ke arah Doni, berharap ia akan memelukku, menguatkanku, tapi ia hanya berdiri mematung. Wajahnya dipenuhi ketakutan, bukan kesedihan. Matanya menatapku, kosong. Ia tidak memelukku. Ia hanya diam. Di antara kepanikan dan kesedihanku, aku melihat ketakutan yang berbeda di matanya. Ketakutan akan terbongkarnya sesuatu, bukan ketakutan akan kehilangan anaknya. Dan disitulah aku menyadari bahwa aku sedang sendirian dalam menghadapi badai ini. Aku menyadari bahwa aku sedang sendirian dalam menghadapi badai ini. Setelah dokter pergi, keheningan menyelimuti ruang tunggu.
Doni masih mematung, menatap kosong ke dinding. Aku mencoba meraih tangannya, tapi ia menariknya, seolah ada jarak tak kasat mata yang tiba-tiba memisahkan kami. "Doni, apa maksud surat ini?" tanyaku, memberanikan diri menunjukkan surat kaleng itu. "Apa yang kamu sembunyikan dariku? Apakah ini ada hubungannya dengan Bima?" Doni menatap surat itu, lalu menoleh ke arahku dengan mata yang penuh amarah. "Aku sudah bilang, jangan pernah ikut campur, itu bukan urusanmu," bentaknya. Suaranya pelan namun menusuk. Itu bukan Doni yang kukenal. Doni yang selalu lembut, kini berubah menjadi orang asing yang penuh ketakutan. "Bagaimana mungkin? Ini bukan urusanku. Ini soal Bima, soal nyawa anak kita." Suaraku bergetar menahan tangis. "Diam." Doni mencengkeram bahuku. "Aku akan urus semuanya. Jangan pernah buka mulut pada siapapun, atau aku akan pergi. Kamu dan Bima tidak akan pernah melihatku lagi." Ancaman itu membuatku membeku. Pergi setelah semua yang kami lalui? Bagaimana mungkin ia tega mengucapkan kata-kata itu saat nyawa Bima sedang di ujung tanduk? Aku sadar, ketakutan Doni jauh lebih besar dari sekadar kekhawatiran seorang ayah. Ia menyembunyikan sesuatu yang sangat gelap, sesuatu yang mampu membuat ia mengabaikan ancaman nyata terhadap anaknya sendiri. Malam itu, aku duduk sendiri di luar ruang rawat Bima. Aku melihat Bima dari balik kaca, terbaring lemah dengan salong-silong menempel di tubuh mungilnya. Doni duduk di sisi tempat tidur Bima, menggenggam tangannya. Air mata menetes di pipinya. Namun, aku tahu air mata itu adalah air mata penyesalan dan ketakutan, bukan kesedihan murni. Aku mengambil ponselku, mencari nama Rio, teman lama Doni. Aku tahu ia adalah satu-satunya orang yang mungkin tahu masa lalu Doni. Aku harus mencari kebenaran, bahkan jika itu harus kulakukan seorang diri. Aku tidak akan membiarkan anakku menjadi korban dari rahasia yang terkubur dalam-dalam. Aku tidak bisa lagi mempercayai Doni. Malam itu, di koridor rumah sakit yang dingin dan sepi, aku memutuskan bahwa aku harus berjalan sendirian di jalan yang penuh bahaya ini. Dengan tangan gemetar, aku mengirim pesan singkat ke Rio, teman Doni. Kami bertemu keesokan harinya di sebuah kafe. Rio terlihat kaget melihatku, terutama saat aku menceritakan kondisi Bima. Ia juga terlihat gelisah, seolah tahu sesuatu tapi enggan untuk mengatakannya. "Rio, ada apa 5 tahun lalu?" Doni menyembunyikan sesuatu, dan aku butuh tahu kebenarannya. "Ini demi Bima," kataku memohon. Aku menceritakan tentang surat kaleng dan foto mobil ringsek yang kutemukan. Rio menghela napas panjang, menunduk, lalu menatapku dengan mata penuh rasa iba. Sebenarnya, Sekar, 5 tahun lalu, Doni terlibat kecelakaan tragis. Ia menabrak seorang anak kecil yang sedang menyeberang jalan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dunia di sekitarku terasa sunyi. Aku tidak bisa mendengar apa-apa selain suaraku yang bertanya, "Lalu bagaimana dengan anak itu?" Hiutergion sejenaki, menelan luda, enaki itu meninggal di tempat. Doni panik. Lalu dia menggunakan pengaruhnya untuk menutup kasus ini. Ia menyuap polisi dan keluarga korban agar tidak ada yang tahu. Aku ada di sana, Sekar, dan aku mencoba menghentikannya. Tapi dia tidak mau mendengarku. Aku merasa pusing. Doni, suamiku yang kukenal sebagai sosok baik hati, ternyata telah melakukan hal sekeji itu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku merasa ditipu, dihancurkan. Namun, tangisanku tidak berlangsung lama. Aku teringat pada Bima. Siapa nama anak itu, Rio? Di mana keluarganya sekarang? Tanyaku dengan suara serak. Aku harus menemukan mereka. Entah bagaimana, aku merasa mereka adalah satu-satunya harapan untuk Bima.
Mungkin mereka punya jawaban. Mungkin di dalam kepedihan mereka ada belas kasihan yang bisa menyelamatkan anakku. Rio menggeleng. Aku tidak tahu nama anak itu. Sekar. Doni sengaja menutupi semua jejak. Ia hanya memberitahuku bahwa keluarga itu pindah keluar kota setelah kasusnya selesai. Aku merasa jalan buntu. Namun, Rio memberiku sebuah petunjuk kecil. Aku ingat nama jalannya. Tempat kecelakaan itu terjadi di sekitar Jalan Mahoni. Ada pabrik tekstil besar di sana. Tempat ayah anak itu bekerja sebagai petugas kebersihan. Aku mencatatnya dengan cepat. Meskipun petunjuk itu sangat samar, aku tahu ini adalah satu-satunya kesempatan yang kumiliki. Aku harus menemui keluarga itu. Mungkin di antara puing-puing masa lalu, aku bisa menemukan sesuatu untuk menyelamatkan masa depan Bima. Dengan bermodal alamat yang sangat samar, aku berkeliling di sekitar Jalan Mahoni. Setelah bertanya pada beberapa orang, aku akhirnya menemukan sebuah rumah kecil yang sudah usang. Di sanalah Pak Burhan, ayah dari anak yang ditabrak Doni, tinggal. Pak Burhan, seorang pria tua dengan sorot mata penuh kesedihan, menyambut. Aku memperkenalkan diri, namun tidak menceritakan seluruh kebenarannya. Aku hanya bilang bahwa aku adalah seorang sukarelawan yang ingin membantu. Aku menanyakan kabar anaknya. Saat itulah Pak Burhan meneteskan air mata. Anak saya Adi sudah tiada 5 tahun lalu, Nak. Ditabrak mobil mewah. Pelakunya tidak pernah terungkap. Tubuhku terasa lemas. Hatiku hancur mendengar kepedihan Pak Burhan. Kepedihan yang sama yang kini kualami. Tapi aku harus kuat. Aku harus fokus pada Bima. Aku menceritakan kondisi Bima, tentang penyakit langka yang membutuhkan donor organ. Aku menyampaikan harapanku bahwa mungkin ada anggota keluarga Pak Burhan yang bisa menjadi donor. Pak Burhan menatapku dengan tatapan kosong. Keluarga saya hanya ada saya sendiri. Istri saya meninggal beberapa tahun lalu karena sakit. Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Aku merasa harapan terakhirku sirna. Saat aku hendak berpamitan, Doni menelepon. "Kamu di mana?" "Sekar." "Bima." "Bima kritis." Suara Doni terdengar panik dan putus asa. Aku langsung pamit pada Pak Burhan dan berlari menuju taksi. Di dalam taksi, Doni terus meneleponku. "Sekar, aku akan mengurus semuanya. Kita akan mencari donor. Maafkan aku." Namun, di dalam hatiku, aku tahu ini hanyalah kepura-puron Doni. Ia pasti takut kasusnya akan terungkap. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku harus menyelamatkan Bima. Apapun caranya. Di antara kepanikan dan keputusasaan, aku teringat ucapan Doni bahwa ia siap kehilangan segalanya asalkan aku dan Bima bahagia. Seketika, sebuah ide gila melintas di kepalaku. Aku tidak akan membiarkan Bima pergi. Aku akan membeberkan semua rahasia Doni ke media, agar semua orang tahu kejahatan suamiku. Dengan begitu, aku akan memaksa Doni untuk bertanggung jawab. Memaksa dia untuk ikut mencari donor untuk Bima, bahkan jika itu berarti menghancurkan nama baiknya dan semua yang ia punya. Aku harus memilih antara melindungi aib suami yang aku cintai atau menyelamatkan nyawa anakku yang juga aku cintai. Di ambang kegelapan, aku memilih untuk melakukan hal yang paling sulit, menghancurkan hidup Doni demi hidup Bima. Aku mulai menghubungi beberapa stasiun TV dan media massa. Aku bercerita tentang Bima yang membutuhkan donor. Dan aku juga mulai menyentil sedikit demi sedikit soal kecelakaan 5 tahun lalu. Awalnya, mereka tak ada yang percaya. Tapi, saat aku memberikan bukti berupa foto mobil ringsek dan surat kaleng yang mengancam, mereka mulai tertarik. Sebuah stasiun TV bahkan menawarkan untuk membuat liputan eksklusif. Aku menyetujui. Aku tahu, ini adalah langkah yang sangat berisiko. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Namun, Doni dengan kekuasaannya berhasil mengetahui rencanaku.
Doni menyuap para produser dan wartawan untuk menghentikan liputan itu. Ia mengancam akan menghancurkan karier mereka jika mereka berani melanjutkan. Usahaku sia-sia. Semua pintu yang coba kubuka ditutup kembali oleh tangan Doni. Sore itu, Doni pulang dengan wajah marah. Ia menamparku dengan kata-kata tajam. "Kamu gila, Skar? Kamu mau menghancurkan semuanya? Hidup kita, nama baik kita, kamu pikir dengan cara itu Bima akan selamat? Tidak, Bima tidak akan selamat dan kita akan kehilangan segalanya." Aku menatapnya. Mataku berkaca-kaca. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin anakku selamat. Kamu hanya peduli dengan dirimu sendiri, dengan rahasiamu. Apa kamu tidak melihat Bima? Dia semakin lemah, Doni. Waktunya tidak banyak. Doni terdiam. Ia menatapku, lalu menunduk. Ada kilatan rasa bersalah di matanya, tapi itu hanya sesaat. Ia kembali menatapku dengan tatapan dingin. Aku akan mengurus Bima, tapi dengan caraku sendiri. Jangan pernah ikut campur lagi. Aku tidak mau anakku menjadi korban dari kebodohanmu. Kata-kata itu menghancurkanku. Aku merasa sendirian, tak berdaya. Aku melihat Bima dari balik pintu kamar. Ia terbaring dengan wajah pucat. Tangannya menggenggam boneka kesayangannya. Air mataku menetes. Aku sudah mencoba segalanya, tapi semua usahaku gagal. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak bisa memaksa Doni. Aku tidak bisa melawan kekuasaannya. Aku merasa di dunia ini, uang dan kekuasaan Doni lebih berarti daripada nyawa anak. Malam itu, aku duduk di samping ranjang Bima yang terbaring lemah. Aku menggenggam tangannya yang dingin. Air mata terus mengalir. Doni datang. Duduk di seberangku, wajahnya terlihat lelah dan putus asa. "Maafkan aku, Sekar," bisiknya. "Aku tahu aku salah. Aku takut. Aku takut jika semua terbongkar, aku akan kehilangan kalian. Aku terlalu pengecut. Aku tidak membalas." Aku hanya menatap Bima. Napasnya terdengar semakin berat. Dokter datang dan berkata, "Nyonya Sekar, kita harus segera mengambil tindakan. Bima butuh transplantasi paru-paru. Jika tidak, saya tidak bisa menjamin dia akan bertahan lebih dari beberapa hari." Aku menoleh ke arah Doni, berharap ia akan melakukan sesuatu, tapi ia hanya terdiam, menunduk dalam. "Doni, tolong, kita harus mencari donor," kataku. Suaraku nyaris tak terdengar. Aku tidak bisa," jawabnya. Suaranya parau. "Aku tidak akan membiarkan kasus itu terbuka." Aku marah, kecewa, dan putus asa. "Kamu lebih memilih melindungi aibmu daripada menyelamatkan nyawa anakmu sendiri?" bentakku. Doni menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Sekar, aku penyebab semuanya. Anak itu, korban kecelakaan itu, dia adalah anak dari Pak Burhan, petugas kebersihan di pabriku. Aku menyuapnya untuk bungkam. Aku melakukan semua ini karena aku ingin menutupinya." Tubuhku terasa dingin. Doni, suamiku, adalah penyebab dari penderitaan dua keluarga. Aku merasa duniaku runtuh. Di antara keputusasaan itu, Doni mengatakan sebuah kalimat yang membuatku terkejut. "Aku sudah mencari donor, Sekar. Aku punya seseorang." Tapi dia menolak. "Siapa?" tanyaku. "Dia tidak mau bekerja sama dengan orang yang telah membunuh anaknya. Dia adalah Pak Burhan. Aku sudah memohon padanya, tapi dia menolak. Dia bilang dia tidak akan mendonorkan organ untuk anakku, karena aku telah mengambil anaknya. Aku merasakan sakit yang luar biasa. Aku tahu, aku tidak bisa lagi mengandalkan Doni. Kini, semua kembali kepadaku. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Bima adalah dengan memohon langsung kepada Pak Burhan. Aku harus menghadapi pria yang hatinya telah hancur oleh suamiku. Aku harus meminta belas kasihan
dari orang yang paling berhak membenciku. Ini adalah pilihan paling sulit yang harus kuambil. Dan aku tahu, aku harus melakukannya seorang diri. Malam itu juga, setelah mendengar pengakuan Doni, aku bergegas pergi. Aku meninggalkan Doni yang terpuruk dalam penyesalan dan menuju rumah Pak Burhan yang sudah usang di Jalan Mahoni. Aku tidak bisa menunggu. Setiap detik sangat berharga. Aku sampai di depan rumahnya yang gelap dan sepi. Aku mengetuk pintu. Dengan hati berdebar tak karuan. Pak Burhan membuka pintu, menatapku dengan heran. "Nyonya Sekar, ada apa lagi?" "Ada apa lagi?" tanyanya. Suaranya terdengar lelah. Aku langsung bersujud di kakinya, menangis tak terbendung. "Pak, maafkan saya. Maafkan suami saya. Saya tahu kebenarannya. Dia yang menabrak Adi, anak Bapak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas semua yang telah terjadi," kataku. Suaraku serak karena tangisan. Pak Burhan terkejut. Ia menarikku berdiri. "Apa maksudmu, Nyonya? Jangan bercanda." Aku menggeleng. "Tidak, Pak, saya tidak bercanda. Saya tahu suami saya adalah orang yang salah. Dia sudah menyesal. Tapi sekarang anak saya Bima sedang sekarat. Dia butuh donor paru-paru dan satu-satunya harapan kami adalah Bapak." Pak Burhan terdiam. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca, penuh kepedihan. Dia yang membunuh anakku, dan sekarang anaknya butuh pertolongan dariku? Ini tidak adil, Nyonya. Kenapa harus anakku yang menjadi korban? Dan sekarang aku harus menyelamatkan anakmu. Saya tahu, Pak, ini tidak adil. Tapi anak saya tidak bersalah. Dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya ingin hidup, bisikku. Air mataku menetes, membasahi tangannya. Bapak pernah bilang, Bapak tidak ingin ada orang tua lain yang merasakan kepedihan yang Bapak rasakan. Saya mohon, Pak, saya mohon, jangan biarkan saya merasakan hal yang sama. Pak Burhan menatapku dalam diam. Ia melihat keputusasaan di mataku. Kepedihan seorang ibu yang akan kehilangan anaknya. Ia menatap ke langit, seolah sedang berbicara dengan anaknya, lalu menghela napas panjang. Ia mengangguk pelan. "Akan saya lakukan, demi anakmu dan demi anakku." Aku langsung memeluknya, menangis bahagia. Namun, ada satu hal yang membuatku terkejut. Pak Burhan berkata, "Aku akan menjadi pendonornya, Nyonya." Tapi Bapak, aku bingung. Dokter bilang Bima butuh paru-paru yang sesuai. Pak Burhan, seorang lansia, tidak mungkin aku akan mendonorkan salah satu paru-paruku, katanya dengan senyum yang tulus. Aku tahu, ini mungkin tidak ideal, tapi ini satu-satunya yang bisa aku berikan. Hatiku hancur, namun juga dipenuhi rasa syukur. Pria yang suamiku sakiti, kini bersedia mengorbankan nyawanya demi anakku. Aku membawa Pak Burhan ke rumah sakit. Di sana, ia bertemu dengan Doni. Doni menatap Pak Burhan dengan mata penuh penyesalan, tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Pak Burhan hanya tersenyum, senyum tulus yang memaafkan. Operasi pun dimulai. Dokter menjelaskan bahwa peluang berhasilnya operasi ini sangat kecil karena kondisi Pak Burhan yang sudah tua. Namun, Pak Burhan bersikeras, "Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, Nak. Sejak Adi pergi, saya merasa setengah dari jiwa saya ikut pergi. Jika paru-paru saya bisa menyelamatkan anakmu, setidaknya ada sebagian dari diri saya yang bisa hidup terus. Saya ingin melihat anakmu tumbuh sehat dan bahagia." Mendengar kata-kata itu, Doni menangis. Ia memeluk Pak Burhan dan memohon maaf. "Maafkan saya, Pak. Saya tahu ini tidak akan pernah cukup. Saya telah merenggut nyawa anak Bapak. Dan sekarang, Bapak menyelamatkan nyawa anak saya." Operasi berjalan dengan tegang
selama berjam-jam. Aku, Doni, dan para dokter menunggu di luar. Saat dokter keluar dari ruang operasi, ia tersenyum. Operasi berhasil, Bima akan baik-baik saja. Kami berteriak kegirangan, memeluk satu sama lain. Namun, senyum dokter memudar. Ia menunduk. Namun, Pak Burhan, ia tidak bisa bertahan. Jantungnya terlalu lemah. Dia pergi dengan tenang. Ia sempat berpesan, "Tolong jaga Bima, nak. Doni, tolong jaga anakmu baik-baik." Dunia kami kembali hancur, namun kali ini bukan karena kesedihan. Kami merasakan duka, tapi juga rasa syukur yang tak terhingga. Pak Burhan meninggal sebagai seorang pahlawan yang mengorbankan dirinya demi pengampunan. Doni, setelah operasi selesai, langsung menghubungi polisi. Ia menyerahkan diri dan mengakui semua kesalahannya. Ia tahu inilah satu-satunya cara untuk menebus dosanya, satu-satunya cara untuk menghormati pengorbanan Pak Burhan. Ia ditahan, tapi ia pergi dengan senyum. Ia berkata kepadaku, "Sekar, jaga Bima baik-baik. Aku akan kembali." Aku melihat Doni pergi dengan mobil polisi. Aku tahu, ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari lembaran baru dalam hidup kami. Kami sudah kehilangan Doni, tapi kami mendapatkan kembali Bima, dan kami juga mendapatkan kembali harga diri kami. Kami belajar bahwa kebenaran memang menyakitkan, tapi kebenaran juga yang akan membebaskan kita. Aku melihat Doni pergi dengan mobil polisi. Aku tahu, ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari lembaran baru dalam hidup kami. Beberapa bulan berlalu, Bima pulih sepenuhnya. Tawa riangnya kini kembali mengisi rumah. Namun, rumah itu terasa begitu sepi. Kursi di meja makan yang dulu selalu diisi Doni, kini kosong. Kehidupan mewah yang dulu terasa indah, kini terasa hampa. Aku menjual sebagian besar aset Doni, termasuk mobilnya yang mewah, untuk membayar biaya rumah sakit dan juga untuk hidup kami ke depannya. Aku sering mengajak Bima menjenguk Doni di penjara. Bima, yang masih terlalu kecil untuk memahami semuanya, hanya tahu ayahnya sedang pergi untuk waktu yang lama. "Ayah kapan pulang? Bima kangen," tanyanya, membuat air mataku menetes. Doni hanya bisa tersenyum getir, menahan air matanya agar tidak jatuh. Di balik dinding penjara, Doni berubah. Ia tidak lagi sama dengan Doni yang penuh ketakutan. Ia menjadi lebih tenang, lebih bijaksana. Ia sering mengirimkan surat kepadaku. Dalam surat-surat itu, ia menceritakan tentang bagaimana ia merenungkan semua kesalahannya. Bagaimana ia menyesal telah menyia-nyiakan hidupnya untuk mengejar kekuasaan dan kekayaan. Ia juga menuliskan bagaimana ia setiap hari memanjatkan doa untuk Pak Burhan. Suatu hari, aku menerima sebuah surat dari Doni. Isinya, "Sekar, maafkan aku. Aku tahu aku telah menghancurkan hidupmu dan Bima. Aku tidak pantas untuk diampuni, tapi aku mohon, jangan pernah menyerah. Aku akan keluar dari sini, dan aku akan menjadi orang yang lebih baik. Aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk membuktikan bahwa aku pantas mendapatkan kesempatan kedua." Aku tidak membalas surat itu. Aku tahu kami tidak lagi bisa kembali ke masa lalu, tapi aku juga tahu ada kebahagiaan yang menanti kami. Kebahagiaan yang tidak dibangun di atas kebohongan. Aku melihat Bima yang kini sedang asyik bermain di taman. Senyumnya begitu tulus. Aku tahu inilah yang sebenarnya penting. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang kekayaan, melainkan tentang ketulusan, kejujuran, dan cinta yang tulus. Dan itu adalah hal yang kini kami miliki. Suatu sore, saat aku dan Bima sedang menaburkan bunga di makam Pak Burhan, aku menceritakan semuanya. Aku bilang bahwa Pak Burhan adalah malaikat penolong kami yang rela mengorbankan dirinya demi Bima. Bima dengan mata polosnya
memegang nisan Pak Burhan. "Terima kasih, kakek. Bima janji akan jadi anak baik." Aku menyadari Bima telah tumbuh menjadi anak yang penuh kasih sayang, yang mewarisi kebaikan dari seorang pria yang bahkan tidak pernah dikenalnya. Aku tahu pengorbanan Pak Burhan tidak sia-sia. Pengorbanannya tidak hanya menyelamatkan nyawa Bima, tapi juga menyentuh hati banyak orang, termasuk hati Doni. 3 tahun kemudian, Doni bebas dari penjara. Aku menjemputnya bersama Bima. Doni terlihat berbeda, lebih kurus, tapi matanya memancarkan ketenangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia memelukku, lalu berjongkok memeluk Bima. "Ayah pulang, Nak," bisiknya. Suaranya bergetar. Kami tidak kembali ke rumah mewah kami. Kami pindah ke rumah yang lebih sederhana, jauh dari kota. Doni tidak lagi menjadi pengusaha sukses. Ia kini menjadi sukarelawan di panti asuhan, tempat di mana ia dulu pernah ingin beramal. Ia ingin menebus semua kesalahannya dengan cara yang benar, dengan menolong anak-anak yang kurang beruntung. Ia juga sering mengunjungi makam Pak Burhan. Berjam-jam ia merenung di sana. Aku tidak tahu bagaimana kelanjutan cerita kami, tapi aku tahu kami sudah mendapatkan apa yang hilang. Keluarga yang utuh, yang tidak dibangun di atas kebohongan. Bima memiliki seorang ayah yang tidak sempurna, tapi seorang ayah yang tulus mencintainya. Dan aku memiliki seorang suami yang kini berani menghadapi kesalahan di masa lalunya. Kami bukanlah keluarga sempurna, tapi kami bahagia. Kami belajar bahwa hidup ini penuh dengan pilihan. Ada pilihan yang menyakitkan, ada pilihan yang sulit, tapi pilihan yang benar akan selalu membawa kita ke jalan yang lebih baik. Dan kami telah memilih untuk berjalan di jalan itu bersama-sama. Ini bukanlah akhir dari cerita kami, melainkan awal dari lembaran baru yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan yang tulus.